Beneran bang, gue bukan acting, gue gak cinta, gue sama Pak Jokowi beneran gue. Semua setan, kalian gak usah banyak drama. Bayar tuh hutang negara yang kalian pinjam. Bayar. Biadab 6.000 triliun. Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita terbaru akan membuat Termul tambah ngamuk-ngamuk lagi dan marah lagi sama Prabowo, di mana ada berita yaitu Syahganda Nainggolan menyetor 210 nama kepada Dasko, yaitu Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, yaitu daftar korban rezim untuk amnesti hingga abolisi di era Jokowi. Jadi Dasko ini ya meminta daftar nama-nama yang menjadi korban kriminalisasi di era Jokowi kepada Syahganda Nainggolan ya. Sehingga ini akan diberi abolisi dan amnesti dari Prabowo kepada mereka. Nah, ini akan membuat Termul pemuja Jokowi atau pendukung Jokowi bakal ngamuk-ngamuk lagi sama Prabowo ya. Setelah Gerwani yaitu dari Partai PSI yang ingin menggulingkan Prabowo. Kita pikir telah usai, ternyata banyak Termul di sosial media bahkan masih ngamuk-ngamuk sama Prabowo. Tapi kami sudah tidak percaya lagi dengan jenderal. Karena Mulyono yang menjadikan jenderal sebelum menduduki yang sekarang ini. Karena Mulyono lah yang mengangkat Bapak, mengangkat jenderal untuk posisi yang sekarang ini. Tapi kenapa jenderal? Bajingan itu malah uang rakyat jenderal. Bajingan itu koruptor. Mana janjimu akan merampas dan mengesahkan undang-undang perampasan dari para koruptor? Kau malah membebaskan jenderal. Apakah itu yang dinamakan pro dengan rakyat? Bapak Joko Widodo itu orang partai berharap kepada jenderal supaya jenderal satu-satunya orang yang bisa mendukung undang-undang perampasan rezim para koruptor. Tapi mana? Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya. Jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan. Ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Kabar buruk buat para Termul, angin segar buat para pejuang demokrasi. Setor 210 nama, Syahganda sebut Dasko minta daftar korban rezim Jokowi untuk amnesti hingga abolisi. Mantap, mantul, mantap betul, ya. Nih, ini kalau yang 210 nama udah keluar ya, Termul jeblosin. Iya, biar aman bangsa ini, adem bangsa ini tanpa Termul ya. Tapi ini mulai berita ini keluar, Termul keringet dingin, panas dalam, sumeng, muntah berak, setruk ujungnya. Jika kita kompak, DJ anak jenderal, kau kan pernah debat sama saya, kan lari kau kan? Karena narasi kau kosong. Narasi kau unsur fitnah. Siapa yang nggak kau fitnah di Indonesia nih? Refli Harun kau katakan fitnah. HTI kau fitnah. FPI kau fitnah. Ya. News TV, Wicaksono yang begitu hebat ratingnya, juga kau fitnah. Sekarang kau mau memprovokasi, ya. Kau mengatakan untuk mau melengsarkan Prabowo. Kau ingat ya, kami bukan pemilih Prabowo, kami pemilih Anies. Kalau ada yang ingin melengsarkan Prabowo di tengah jalan, kau berhadapan sama kami semua. Ingat itu. Walaupun kami tidak punya partai, tapi kekuatan kami tidak diragukan lagi untuk menghadapi kalian. Ya, kalau kau mengatasnamakan PSI, kami siap berhadapan sama kalian. Jangan coba-coba kalian punya niat mau melengsarkan Prabowo ya. Kami siap mempertahankan kedudukan Bapak Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatannya 2029. Semua orang mau fitnah. Kau mau melengsarkan Prabowo pakai apa? Pakai kereta sorong. Ya, suara kalian aja nyungsep. Biar kau paham ya. Pendukung-pendukung Jokowi jangan suka menyebarkan fitnah. Bun, gimana nih tanggapannya? Sekarang kayaknya pada bermunculan yang menginginkan Prabowo dilengserkan gitu. Itu mah termul ya. Oh, termul.
jangan mimpi melengsarkan Prabowo. Anak abah siap pasang badan. Pak Prabowo harus selesai sampai 2029. Mimpi ya melengsarkan Pak Prabowo, mau diganti sama Gibran. Sorry ya. Hanya gara-gara Pak Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, kalian ingin melengsarkan Pak Prabowo. Kemarin kemana aja kalian? No, kasus KM 50 di zaman Pak Jokowi nggak selesai sampai sekarang. Kalian diam kan? No, siapa tuh Sylvester siapa itu yang sudah diponis 1,5 tahun penjara sampai sekarang malah menjabat jadi komisaris. Kemana suara kalian? Enak aja mau leserin Prabowo. Nih anak abah nih yang akan mempertahankan Prabowo. Paham nggak? Saya itu mengatakan ada dua kelompok yang saya klasifikasikan, yang saya kelompok-kelompokkan antara pendukung Prabowo yang murni dan pendukung Jokowi yang pura-pura mendukung Prabowo Subianto. Dan nanti dalam konten saya ini akan saya sisipkan sebuah video dari emak-emak ini. Ini banyak orang yang ngomong emak-emak ini caleg PSI yang gagal. Yo, kalau dari saya, yang pertama caleg PSI yang gagal, yang kedua cara berpikir yang gagal. Nanti di videonya saya akan memberikan 2 poin terhadap kalimat dari emak-emak ini. Kalau Bapak Prabowo mau menyudahi kegaduhan ini, seharusnya Bapak Prabowo sowan ke rumah Pak Jokowi, menjelaskan ini semua. Kalau Bapak Prabowo diam saja melihat kegaduhan ini, malah mengutus orang-orang untuk meneror kami. Nah, poin yang pertama si mama itu ngomong seharusnya Pak Prabowo sowan ke Pak Jokowi tentang pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Yang membuat saya itu bingung. Loh, kok bisa seorang caleg gagal itu menyarankan ke Prabowo yang notabene seorang presiden sowan ke Jokowi, ya kan? Ini kan semakin mengkonfirmasi kelompok-kelompok dari Jokowi yang pura-pura mendukung Prabowo. Nah, ini poin yang kedua. Dia itu mengatakan, ndak malah Bapak menyuruh orang untuk meneror saya. Loh kan kelompok-kelompok ini aneh dan konyol. Apa gunanya coba misal Prabowo meneror orang-orang seperti ini? Apa coba gunanya? Oke lah, dia kader PSI. Pakai logika dong. Apa gunanya Prabowo meneror orang PSI itu? Bukan partai ya, orang PSI itu. PSI itu cuma partai apa sih? Apa coba? Begini penjelasannya. Partai yang didukung, digendong, dipopong oleh Jokowi di tahun 2024 nggak bisa lolos Senayan, Pak. Orang-orang seperti kan lucu, merasa terdolimi, merasa tersakiti. Kan hampir semua orang itu tahu, orang yang waras yang saya maksud ya. Kasus Tom Lembong dan Jokowi itu kan kasus kriminalisasi dari si Jokowi. Itu gampang itu menebak, menjabarkan semua itu gampang. Cuma di video selanjutnya ya, takdir. Nah, kali ini Rismon benar-benar membungkam, yaitu Ferdy Damanik ya. Sehingga kita lihat kualitas debat Ferdy Damanik ini benar-benar cukup memalukan. Dan benar-benar kalah argumentasinya dengan Rismon Syanipar. Coba kita lihat videonya. Data yang dihadirkan di sidang itu dapat dari mana? Dari kepolisian. Berpuluh dari kepolisian. Hukum. Hasto divonis pengadilan, Gus Nur divonis pengadilan. Apakah itu perintah Jokowi ke pengadilan untuk memvonis mereka? Pada saat kita mengadili Hasto dan itu kewenangan data itu didapat dari mana? Itu kewenangan data yang dihadirkan di sidang itu dapat dari mana? Dari kepolisian. Berpuluh dari kepolisian. Hukum. Gitu. Yang memperjuangkan itu disorot oleh media, disorot oleh publik. Segampang itu Kak Jokowi mengatur itu semua. Gampang. Itu yang maksud saya. Publik yang harus dikasih pembelajaran di sini. Gampang mengaturnya sebagai presiden. Gampang. Nah, berarti kalau calon Anda jadi presiden di kepala Anda seperti itu yang sudah saya tahu Pak Jokowi sudah terjadi fakta. Sudah yang terjadi. Saya tahu Pak Jokowi tidak seperti itu. Sudah terjadi. S1, S2 film asli bukan itu. S1-nya penelitiannya apa? Sudah Pak Jokowi tolong di-upgrade ini apanya komisarisnya, termul-termulnya biar agak apa ya, agak akademik gitu loh. Bayangkan masih tetap dibantah. Transkrip nilai tanpa tanda tangan tuh bukan transkrip nilai resmi yang ditampilkan di Tipidum, berarti zong. Kalau kalian pernah kuliah, transkrip nilai akhir pasti tahu. Harus ada tanda tangannya, dekan, pembantu dekan atau wakil dekan. Terus kalian balikkan lagi statement UGM. Kalau statement UGM berkebalikan dengan fakta dokumen, maka dia bohong. Karena dia bukan malaikat gitu loh. Okay. Begitu.
ya Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara, dipidana, tetapi di pengadilan Jokowi menyerahkan apa? Fotokopi. Itulah bengisnya Joko Widodo. Memenjarakan rakyatnya. Tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya. Ini yang bengis Bang Risman apa Jokowi sih? Saya ngomong dulu bro. Seharusnya sebagai presiden aktif saat itu, maafkan wargaku. Jangan ribut. Ini loh ijazah asliku. Boleh saya ngomong Pak Ismail? Harusnya begitu. Contoh Barack Obama langsung ditunjukkan tuh akta kelahiran di Hawaii. Bukan memenjarakan Amerika, warganya. Indonesia. Ya. Apa jawabannya? Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut. Gak perlu saya jawab itu terus. Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara. Dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah bukan undang-undang? Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih ini? Nah, makanya saya Siapa bilang, yang menghantam Joko Widodo? Rakyat menuntut ijazah yang dipakai Joko Widodo pada waktu itu masih ditunjukkan presiden. ke publik. Ya, Kok menghantam? dia dilindungin. Presiden Filipina aja sebelum jadi presiden ditunjukkan ijazahnya. Presiden India juga. Begini. Joko Widodo mana? Begini, saya tahu Anda begitu benci dengan Kok benci loh? Jokowi itu jadi presiden, gak ada rasa udahlah, benci. dari kalimat sudah benci, mengandung unsur nafsu benci, ya kan begini. Kita nggak mau ribut lah, ya kan? Sekarang sudah ada Yang paling mengena adalah OCCRP di Belanda sana. Presiden terkorup nomor 3 itu paling hina. Mereka merendahkan Joko Widodo, bukan silakan kami. aja, silakan, ya kan? Jadi silakan aja, Bung. Jadi sekarang ini sudah masuk di kepolisian, ya biarkan aja lah nanti ya. Pengadilan yang bosan kita lihat. Oke, terima amnesti kecewa kepada Jokowi. Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional. Tidak impor, tidak hutang. Silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong. Gitu loh. Jadi, semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang, pihak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi, dia suka fitnah. Itu loh, makanya ya bagus itu. Disomasi. Gitu loh. Kalau tidak minta maaf, berapa kali 24 jam? Mas? Ya ada, nanti bangkes. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama, ya harus minta maaf. Gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan. Gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik. Makanya kami akan susun dalam sebuah buku. Gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang berada di tangan polisi, dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan? Sudah ada 2 korban nih, Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di republik di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM, padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Oke, ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu? Di tangan penyidik. Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman di TV Dum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana? Tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan. Itu loh, cuma fotokopi. Beraninya di TV Dum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar. Itu loh, kok bisa menyatakan tidak ada tindak pidana yang berani ditampilkan cuma fotokopi? Oke, dan Anda meragukan proses yang Loh jelas, disita mana buktinya? Harusnya sampai sekarang tunjukkan Polda. Oke, baik. Di mana itu yang asli katanya asli? Sekarang barang di balik isu ijazah palsu. Anda juga menyebut warna biru. Warna biru. Awalnya dari Anda ini kemudian. Akhirnya kita teman-teman media mengkonfirmasi ke sana sini. Ya, jadi kalau mengenai baju biru pada saat itu memang saya memakai baju biru. Dan baju biru itu tidak spesifik adalah satu partai politik. Cuman kalau ada yang tersinggung partai politik, ya mohon maaf. Tetapi tujuannya orang baju biru, Mas Roy ini sering baju biru kok. Loh, baju saya baju biru, baju kuning, baju hijau, ya kan, baju orange. Saya jadi juga gini, pakai jas biru. artinya Mas, kalau kita membuat narasi itu, ya tujuannya hanyalah untuk melihat dari pasal-pasal yang kita lihat di media sosial. Nah, ada beberapa memang yang saya lihat bahwa memang ini diorkestrasi.
Nah, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah salah satu partai tertentu. Namun kalau orang yang berbaju biru, saya akui bahwa itu memang adalah tendensinya kepada seorang, bukan kepada partai politik. Oh, jadi biru yang Anda maksud bukan partai politik? Betul. Sama dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada saat beliau menyampaikan bahwa ada orang besar kan bisa badan yang besar, bisa juga orang besarnya seperti apa. Kan itu analogi berpikir independen dia, individu dia. Tidak bisa kita menghukum. Interupsi. Ini wawancara saya Zoom saat itu di Jogja. Dia menyatakan partai politik, ditanyakan apa presenternya. Saya tidak pernah mengatakan partai politik. Putar videonya. Putar videonya. Ditanyakan oleh apanya jurnalisnya. Saya tidak pernah bilang politik partai biru. Saya tidak pernah sesuai dengan baju saya. Bilang dalangnya adalah pertanyaannya partai politik saat itu. Apa yang biru? Jadi judul tema yang kita bahas aja partai politik saat itu kok. Oh bukan kok. Bukan gimana? Nanti pemirsa periksa. Sumber sama Bang Rismon kok. Oke kan? Oke, jadi yang dimaksud siapa sebenarnya Bang Ade? Biru itu siapa? Karena biru itu multitafsir. Orang itu cukup saya yang tahu dong, individu. Oh iya dong, saya punya individu, hak saya berpikir. Oke, ya kan? Artinya itu clear individu, bukan individu. Kelompok, bukan partai politik. Bukan partai politik. Tapi kalau ada yang tersinggung, ya itu yang saya bingung. Gitu loh. Apakah sengaja ditarik-tarik atau seperti apa? Kan gitu. Oke, Bang Rismon mau ngelaporin. Tadi katanya juga Bang Rismon sempat mendengar Bang Ade bilang partai politik. Konteksnya seperti apa? Iya, konteksnya partai politik. Apa warnanya ini sesuai dengan baju saya, warna biru. Ini kan panik ya kan? Ya, Cuma kami gertak untuk gini loh. Yang memulai melaporkan itu siapa? Joko Widodo. Padahal harusnya ya ijazahnya dia untuk capres itu adalah milik publik. Ya, siapapun warga negara Bang Rismon. Ya, warga negara waktu itu ijazah dipakai dalam pencapresan kok. Justru itu kekayaannya saja milik publik. Data kekayaannya saja milik publik. Data kekayaan Joko Widodo kami tidak bisa. Data kekayaan milik publik. Sendingnya apa? Ya nggak ada 108 nggak ada itu. Anda mau mengatakan bahwa semua ini adalah Jokowi yang ngatur. Bentar, yang saya tanya bukannya jangan berbalik. Saya kasih contoh, Jumhur di penjara, Asaganda di penjara, banyak orang yang kontrak kepada pemerintah di penjara. Orang yang keproof pada Jokowi tidak pernah diproses kasusnya. Coba sebutkan satu-satu, sebutkan. Ade Armando, teman Anda belakangan ini bahkan coba kasusnya apa? Penghinaan agama. Anda mau mengatakan bahwa semua ini adalah Jokowi yang ngatur. Jumhur di penjara, Asaganda di penjara, banyak orang yang kontrak kepada pemerintah di penjara. Orang yang keproof pada Jokowi tidak pernah diproses kasusnya. Coba sebutkan satu-satu, sebutkan. Ade Armando, teman Anda belakangan ini bahkan coba kasusnya apa? Penghinaan agama. Sudah tersangkakan di SP3, SP3-nya itu diperadilankan dan peradilankan membatalkan SP3-nya. Itu perintah Jokowi kah? Sekarang saya katakan. Itu perintah Jokowi kah? Saya sudah jelasin tadi, ada lembaganya, itu putusan pengadilan. Come on, kita ini sudah dikasih kewenangan, dikasih hak untuk membela diri. Saya tanggapin, Ongen. Pertanyaan Anda ini menunjukkan bahwa Anda ngerti nggak yang saya tanya? Ngerti saya. Apa? Anda mau mengatakan bahwa semua ini adalah Jokowi yang ngatur. Apa yang Anda terlalu simpel Anda mau menyampaikan seperti itu. Saya bicara fakta. Persoalan sepanjang tahun terjadi adalah orang-orang yang kontra atau oposisi dipenjarakan. Tetapi yang mereka yang pro bahkan sudah makanya saya sebut satu-satu. Udah saya sebut. Ade Armando, Anda yang mengatakan diperadilkan kalah. So, itu lembaga peradilan, Pak. Iya memang kalah. So, apakah itu perintah Jokowi? Kasih dong publik pembelajaran. Kenapa nggak diproses? Loh, kan udah di peradilan. Dia kalah kasusnya, dianya kalah, dianya tersangka. Kembali ke polisi kan? Terus, loh, artinya selama rejim Jokowi berkuasa, ketidakadilan berlangsung di lembaga-lembaga yang Anda katakan itu. Ya itu kan kata Bapak. Lalu terus apa? Loh. Itu kan contoh faktualnya. Saya kasih datanya. Saya kasih datanya, nama bahkan lebih banyak lagi. Saya sudah katakan, itu semua sudah ada proses peradilannya. Ya ada prosesnya, tapi yang terjadi adalah ketidakadilan. Loh, oke, kita sikapi. Kalau ada proses peradilan yang tidak benar, kita sikapi. Oke, tapi apakah itu perintah Jokowi? Jangan terlalu berada di rejimnya Jokowi. Tapi Pak, ini judikatif. Iya, ada di rejimnya dia. Artinya bahwa dia gagal dalam proses penegakan hukum. Ya, tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Fakta, faktual. Artinya Anda tidak mampu menjawab fakta yang ada itu aja. Iya. Baik, kita fokus bagian amnesti dan juga abolisi. Ini kaitannya begini, penegakan hukum dimulai dari hulu. Menurut saya, Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun.
Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit sekali dicerna secara logika. Gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Prof. Itu pasti palsu, Pak. Oke, kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik. Itu maksudnya apa kira-kira, Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa menggambar terus sampai kiamat gitu. Buat kuatan ya? Ya. Prof, kalau kita ingat kan ada peristiwa juga di Amerika ini, Obama, ketika dipersoalkan tentang asal usulnya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya. Di Hawaii ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh, Pak. Obama itu seorang guru besar, Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago, Pak. Dia itu orang terdidik, Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang ya dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof Rias, harusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang. Karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Tidak mungkin hilang karena dicuri. Tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu? Itu kan mesti ada maksudnya dong. Ya, apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh, gitu? Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa, baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa saya tanpa harus meneliti lebih jauh dari cara Pak Jokowi saja. Setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah, Prof katakan itu sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas pengetahuannya. Pasti ada masalah. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya, kalau Anda saja misalnya Pak Abraham Samad, tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM. Kalau orang UGM yang benar akan mengatakan, saya tersinggung. Kok Anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Biasanya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar? Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Prof Rias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu, ya sekolah saya itu, IIP itu kan di bawah naungan UGM. Jadi dosen-dosen saya dulu ketika saya mahasiswa itu 75 sampai 77, itu lebih dari separuh adalah guru-guru besar dari UGM yang datang terbang ke Jakarta untuk mengajar kami. Itu tahun 75-an ya? 75 sampai 77. Jadi kualitas UGM itu dari dulu standarnya tinggi. Makanya Prof Rias agak menyaksikan. Betul. Jadi makanya saya tidak percaya kalau lulusan UGM kualitasnya kayak gitu. Tapi ini kan menarik juga Prof ya. Kok UGM kelihatannya pasang badan? Ini yang saya curiga. Ini sudah menyangkut perilaku pribadi. Anehnya itu kalau kolektif.
Nah, seperti yang diduga orang bahwa jajaran struktural di UGM itu cenderung membela Jokowi. Sebenarnya kan sederhana sekali. Buka aja seluruh dokumen menyangkut kemahasiswaan. Ya, mengenai bagaimana Jokowi dulu berkuliah dan bagaimana dia lulus. Ini kan tidak dibuka juga. Dan bahkan UGM tidak pernah meminta. Dia kan mengatakan dia tidak pegang ijazah. Dia tidak pernah meminta kepada Jokowi yang katanya dia memegang ijazah itu untuk menyerahkan ijazahnya kepada UGM supaya UGM bisa ikut memverifikasi dan mensahkan bahwa betul ini ada ijazahnya. Yang dilakukan oleh rektor ini, yang saya kasihan rektor ini karena pasti dia orang baik. Yang saya kasihan itu ada tekanan apa dia mengatakan, saya yakin dia punya ijazah. Oh, jadi Prof. Rias menganalisa bahwa rektor ini dalam tekanan? Saya yakin begitu. Karena kalau itu karakternya, dia tidak pantas jadi rektor. Jadi dia dalam tekanan atau dia dalam keadaan utang budi atau apa, sehingga dia terpaksa tidak berbohong, tapi membuat pernyataan yang tidak bisa dipegang. Keyakinanmu tidak bisa dipegang. Ya, soal ini soal ijazah adalah sesuatu yang konkret, bukan keyakinan. Ya, nah dia tidak pernah, terakhir sampai sekarang kan tidak pernah ya UGM mengeluarkan ijazah itu. Apakah itu arsip, apakah itu fotokopi yang disimpan oleh UGM. Jadi UGM sebenarnya, kalau ini berlarut-larut, ini akan merusak reputasi UGM dalam jangka panjang.